Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Berikan sorak-sorak dong bagi Tuhan kita. Sebelum itu kita mau kasih tos kanan kirinya dan katakan, kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk melawat kami, untuk memulihkan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang terus menopang kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk meninggikan dan juga bawa kami Tuhan untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita serukan namanya. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Kau terbesar dan luar
Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu sungguh indah Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan namamu. Namamu yang penuh kuasa, namamu yang penuh akan musisi, bahkan namamu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Baik atas namanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Biarlah pujian penyembahan kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Allah. Kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu ya Allah. Kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu dan suara-Mu. Dan kami rindu merenungkan setiap Tuhan firman yang boleh kami dengar ya Allah. Biarlah firman itu boleh tumbuh di hati kami ya Allah. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Engkau Tuhan sore malam hari ini ya Tuhan. Ya hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Kuasa-Mu ya Tuhan yang menyelimuti setiap kami, meliputi setiap kami. Dan kuasa Roh Kudus itu Tuhan yang memberikan pengertian atas kami. Hingga firman yang boleh kami dengar pada sore malam hari ini ya Tuhan, boleh kami bawa pulang dan kami praktekkan dalam kehidupan kami ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama bilang amin. Terima kasih buat WL, singer, dan tim musik. Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau orang-orang yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat sore hari ini. Suatu kepercayaan penuh saya boleh berdiri tempat ini. Satu tema yang Tuhan berikan atas kita semua, yaitu melakukan dan menyelesaikan. Apa sih yang melakukan dan menyelesaikan? Bapak Ibu, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, bangun pagi, kita menyelesaikan pekerjaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik masak, nyuci, setrika, segala macam yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sampai selesai, ada sukacita tersendiri. Betul? Begitu juga untuk karyawan. Kalau bos kita memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, mungkin yang accounting, mungkin yang kerjaan-kerjaan yang Bapak Ibu lakukan di kantor, jika pekerjaan yang diberikan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa melakukan dan menyelesaikan satu sukacita, kita boleh menyelesaikan itu. Amin. Amin. Kalau anak-anak sekolah, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang ada, kalau kita melakukan tugas-tugas dari dosen atau guru, kita boleh menyelesaikan dengan baik dan sampai selesai, semuanya akan mendapat nilai yang baik. Amin. Nah, hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua? Mari kita merenungkan firman ini, bahwa Tuhan akan melakukan dan akan menyelesaikan. Apa sih yang kita harus lakukan? Apa sih yang harus kita selesaikan? Mari kita buka di Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Boleh ditayangkan firman-Nya? Ya. Yohanes 4 ayat 34 katakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 34 itu adalah tugas Bapa untuk Yesus. Kata Yesus kepada mereka, kepada kita semua, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang
semua kita harus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ayat 35 katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hari ini Tuhan mengingatkan buat kita semua seperti tema melakukan dan menyelesaikan. Bapa mengutus Yesus untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan hari ini Yesus menyuruh kita melakukan dan menyelesaikan tugas pekerjaannya. Kita harus boleh bersyukur kalau kita ada di tengah-tengah komunitas yang baik dan benar. Kita boleh bersyukur kita boleh ada di tempat ini karena semua kehendak Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan buat kita semua, kita harus merenungkan firman ini, yaitu melakukan dan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita selesaikan? Dan poin yang pertama yaitu terdapat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang harus kita lakukan dan sampai kita menyelesaikan tugas tanggung jawab itu. Pergilah, kata itu suatu kata perintah. Kita harus aktif, kita harus keluar, kita harus memberitakan kebenaran firman itu. Bapak Ibu nggak pandang, mungkin Bapak Ibu seorang ibu rumah tangga seperti saya, bapak rumah tangga. Kalaupun di sini ada karyawan, mungkin kalau di sini ada anak-anak muda di tempat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk kita pergi bergerak keluar dari zona nyaman kita. Aku udah enak kayak begini. Yang penting aku ibadah, selesai ibadah saya pulang. Tapi hari ini Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada kita untuk melakukan dan menyelesaikan tugas itu yang harus kita kerjasama sama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan. Amen. Dan hari ini jika Bapak Ibu mungkin hari-hari ini aku udah nyaman loh kayak begini, tapi sore hari ini Tuhan mengingatkan buat kita semua untuk kita pergi memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang. Amin. Dan selanjutnya dikatakan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini suatu kata perintah. Tuhan menyuruh kita semua untuk kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bagaimana? Ini adalah satu amanat agung yang Tuhan berikan atas kita semua, tanpa terkecuali. Karena Tuhan datang bukan untuk satu orang, tapi Tuhan datang untuk semua orang. Dan hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan atas kita. Hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya tadi ada worship leader, ada singer dan tim musik. Saya percaya mereka-mereka lah yang orang-orang yang juga dipakai Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang di tempat ini, baik juga yang di media sosial, saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya Tuhan. Bersyukurlah kalau kita dipilih Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang sungguh luar biasa. Kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Jangan kesampingkan, enggak Tuhan, itu pekerjaannya hamba Tuhan. Bukan. Tapi setiap orang
yang sudah mengenal Tuhan dan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, hari ini kita renungkan firman itu. Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan firman, dan Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu memberitakan firman itu, Dia Allah yang Immanuel itu menyertai Bapak Ibu. Aku gak bisa, tapi bahasa kita untuk kalau kita ibu-ibu, kita juga berbicara dengan ibu-ibu. Kalau kita anak-anak muda, tolong berbicara dengan anak-anak muda. Kaum bapak boleh berbicara dengan kaum bapak. Hari ini kita bergerak semuanya, kita memberitakan kabar baik itu pada semua orang. Bukan tanggung jawab, sedangkan Yesus sendiri diperintahkan oleh Bapaknya untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Dan hari ini Tuhan juga memerintahkan kita, memberi kita satu tanggung jawab penuh untuk kita juga melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan selanjutnya Tuhan bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan, artinya Bapak Ibu mengambil amanat agungnya itu Tuhan untuk Bapak Ibu sampaikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Dan saya percaya setiap orang yang mengenal Tuhan, dia boleh dibaptis. Dan berikutnya dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hari-hari ini kita sudah belajar di IPF, ada pengajaran setiap hari Jumat, dan kita juga sudah melakukan yaitu berbagi kasih 1 bulan 2 kali. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian, karena hari ini firman-Nya itu pas dengan apa yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab buat kita, kepercayaan buat kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan hari ini kita mulai sama-sama melakukan pekerjaan itu, pekerjaan yang sungguh sangat mulia yang Tuhan berikan atas kita semua. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau, di poin berikutnya di Lukas 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Artinya rumahku harus penuh adalah Tuhan mengundang kita semua. Bukan Bapak Ibu yang di tempat ini, tapi rumah Tuhan harus penuh, karena tempatnya harus tidak kosong. Artinya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita semua untuk setiap bangku-bangku tidak boleh kosong. Hari ini Tuhan mengingatkan buat kita semua, mengajak kita semua untuk melakukan kehendak Bapa, seperti Yesus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus saat ini mengajak kita untuk merenungkan firman di Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Ada 2 poin yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita disuruh pergi untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kita, baik dimanapun kita berada, di rumah tangga, di sekeliling di tetangga kiri kanan, di kantor, di kampus, di sekolahan, dimanapun Bapak Ibu berada, kabarkanlah kabar baik itu. Karena hari ini kabar baik itu menyertai Bapak Ibu semua. Dia Allah Immanuel yang akan memampukan Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Karena Tuhan katakan, rumahku harus penuh. Artinya tidak boleh kosong. Itu berkata bangku-bangku yang ada harus terisi oleh jiwa-jiwa. Ini adalah tugas tanggung jawab kita semua. Biarlah semakin hari semakin kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa
apa yang harus Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita boleh merenungkan Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Karena boleh Bapak Ibu merenungkan apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuselesaikan. Bapak Ibu bisa boleh berdiam diri untuk bertanya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa aku tidak mampu, bukan bagianku, Bapak Ibu boleh sadari bahwa benih ilahi itu ada di Bapak Ibu semua. Saat ini engkau harus bangkit dan beritakan kabar baik itu bagi banyak orang. Ini sudah waktunya, karena firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuhan perintahkan buat kita, lihatlah sekelilingmu. Kita hanya disuruh lihat sekeliling kita. Ladang sudah menguning, artinya itu tanggung jawab kita bersama. Amin. Dan hari ini jangan merasa aku tidak mampu, aku gak bisa. Hari ini kita merenungkan firman ini, firman yang begitu singkat, tapi suatu tanggung jawab yang Tuhan beban buat kita semua. Aku harus gak boleh berdiam diri, aku harus bergerak, aku harus aktif, aku harus menyampaikan kabar sukacita itu bagi banyak orang. Saya percaya upah kita besar di surga, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai Bapak Ibu semua. Jangan takut dan jangan gentar, sebab Dia Allah yang menyertai Bapak Ibu semua. Karena firman-Nya terus bergerak bagi kita semua. Dan hari ini lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Lakukan dan selesaikan pekerjaan Tuhan itu. Amin. Saya undang untuk worship leader singer dan tim musik yang ada. Bapak, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan atas kami semua Tuhan, untuk satu pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan dan kami selesaikan ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat satu kepercayaan Tuhan berikan atas kami. Biarlah kami boleh melakukan semua itu ya Bapak, dan menyelesaikannya dengan baik ya Allah. Hingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, orang boleh mengenal Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang
Puji nama Tuhan, firman sudah kita dengar semua. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari yang bertugas, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Dan hari ini kami akan memberikan yang terbaik. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami percaya mereka yang melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok ada beberapa pelayanan yang kita boleh saksikan dan boleh kita lakukan. Bagi Bapak Ibu ada penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain. Boleh menghubungi Ibu Esther. JKI Bethlehem Tanjung Priok mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Dan kami gereja juga mengucapkan happy anniversary buat Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu semua di dalam kehidupan Bapak Ibu dan rumah tangga Bapak Ibu semua. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok kita ada kegiatan yaitu rumah doa setiap hari Rabu jam 19.00. Evangelism Mission School akan dilaksanakan atau dilakukan, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan di hari Jumat, setiap hari Jumat. Minggu depan adalah pengajaran misiologi. Kiranya saya mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk dibekali untuk menjadi pelaku dan melakukan pekerjaan Tuhan. Saya mengundang untuk hari Jumat kita datang bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Jika Bapak Ibu rindu untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini, di gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok, rekening gereja yaitu di BCA 0033221115. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Gereja JKI Bethlehem juga ada koperasi. Jika Bapak Ibu rindu membuka warung untuk kebutuhan sehari-hari, boleh menghubungi Ibu Esther. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah di tanggal 26 Oktober 2025. Ibadah yang disertai sekolah minggu. Mari kita ajak semua sanak saudara, metola, tetangga kiri kanan, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama merasakan kuasa Tuhan. Dan kita akan menyudahi ibadah kita pada malam hari ini. Dan yang bertugas doa syafaat silakan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Bapa kami syukur. Terima kasih buat bantuan pada hari ini Tuhan. Di mana kami dipersatukan tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih. Ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat gembala kami Tuhan, hari yang benar Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, buat berhasil bahkan beruntung dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan, apapun yang menjadi hubungan beliau Tuhan, kerjaannya Tuhan sebagai ibu. Dimana Tuhan kau memberkati Tuhan, kau memberkati juga Tuhan buat keluarganya, buat kuliahnya Tuhan kau memberkati. Apapun yang ibu kerjakan, kami akan percaya Tuhan kau memberkati yang dari ganda Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau memberkati juga Tuhan buat gembala kami Tuhan. Iksan Tuhan kau memberkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu pelayanan Tuhan. Kami yakin Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati Tuhan buat ketiga anaknya Tuhan. Kau memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan. Kau memberkati masih dalam studinya juga Tuhan memberkati. Dan kami juga Tuhan berdoa Bapa buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu di tempat ini Yesus. Bila semakin hari kami semakin bertumbuh memuliakan nama Engkau Tuhan. Bila banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa Bapa memberkati setiap apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan. Dan pelayanan kami Tuhan. Dan pelayanan kami ini bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu. Apapun yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan, kau memberkati Yesus. Kau memberkati mungkin ada yang keadaan sakit Tuhan, kami akan percaya Tuhan. Hari ini sembuh dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Mungkin juga ada yang menemukan pekerjaan baru Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Kau akan menyediakan yang tepat pada waktunya Yesus. Memberkati keluarga mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan jemaat-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat kerja kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Di mana banyak yang sudah rusak Tuhan, kami akan percaya Tuhan. Kami bisa merenov gereja ini Tuhan. Kau memberkati setiap dana biaya yang diperlukan Tuhan. Sehingga tempat ibadah kami Tuhan aman lagi Tuhan dan tidak kebocoran Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati anak-Mu Tuhan. Bila banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Yesus. Kau memberkati buat para sekolah minggu Tuhan. Bila mereka semakin hari semakin berkhidmat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Bapa buat wilayah kami tinggal saat ini Tuhan. Kau memberkati gantung Tuhan. Kau memberkati buat ibu RT kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan tidak bersulit Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau memberkati buat keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi percaya Tuhan Kau memberkati Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Bila bangsa kami ini aman dalam perlindungan Tuhan. Memberkati buat presiden kami Bapa, buat Prabowo Tuhan dan Gibran Tuhan. Bahkan staf yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bangsa kami ini aman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan. Doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
Allah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah akhir zaman, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama